Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Banyumanik dan simpatisan. Saat ini pada hari Minggu 24 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah keluarga secara online yang akan dibawakan oleh Bapak Vikaris Samuel Prayogo SSI dengan tema Nafas Hidup. Saudara yang terkasih, doa merupakan nafas hidup bagi orang beriman. Pada Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin diteguhkan dalam tiap doa yang kita panjatkan. Seperti kesaksian para murid dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketika berdoa, maka relasi kita akan semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara. Jemaat yang terkasih, doa memang nafas hidup orang beriman. Namun apakah doa yang kita panjatkan itu merupakan wujud penyerahan diri kita kepada karya penyelamatannya? Bukankah
Kita terbiasa berdoa hanya ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki beban hidup, dan pergolakan batin. Sedangkan ketika hidup kita baik-baik saja, kita justru seringkali lupa untuk berdoa kepadanya. Oleh karena itu, marilah saat ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, selaku hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengarkan setiap seru pohon pertolongan serta penyesalan dari kita. Amin. Berita anugerah diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terus ku rasakan bahwa Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Hikmat, di saat ini kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu. Di dalam segala beban yang kami rasakan saat ini, di tengah pergumulan yang kami alami sepanjang hari ini, kami saat ini memerlukan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Tuhan melalui firman yang akan kami sambut bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapilah, pakailah, supaya kemuliaan nama-Mu dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan orang percaya ini. Kami hanya berserah kepada Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita saat ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini tanggal 24 Mei 2020, saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Maka tidak salah jika kita saat ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim yang merayakannya. Memang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua saat ini diperhadapkan dengan situasi yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Bila tahun lalu kita bisa merayakan Paskah, kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berjumpa bersama saudara kita, keluarga kita, kerabat kita maupun sahabat kita tanpa ada sekat yang memisahkan. Tetapi saat ini kita berbeda. Kita hanya merayakan Paskah, hanya merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Tidak ada acara pulang kampung, tidak ada berjumpa dengan teman lama. Ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, memang saat ini kita sedang bersama-sama mengalami ancaman hidup, di mana di tiap hirupan nafas kita bisa saja kita berpotensi untuk tertular COVID-19. Belum lagi dengan dampak lain yang ditimbulkan dari virus ini. Contohnya ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak usaha-usaha yang sepi, dan masih banyak hal lain yang menjadi awal dari sulitnya kita menjalani hidup saat ini. Belum lagi Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama diwajibkan mengenakan masker, tentu akan membuat kita sulit untuk bernafas. Memang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tidak ada orang yang bebas dari dampak virus ini. Namun di tengah kesulitan hidup, di tengah sesaknya nafas kita saat ini, sebagai orang percaya, kita tetap diajak untuk dapat senantiasa berharap kepada Tuhan. Selain mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, kita juga diajak untuk memasrahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Ada sebuah video menarik yang dapat kita saksikan bersama-sama. Kata semua, gandong-gandong, muslim semua berdoa. Jangan takut, bilang jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Gandong-gandong semua, tidak ada pandang agama di sini. Ya, kita semua satu dalam Tuhan. Mari kita sembahyang. Semua yang muslim semua kita berdoa. Mari. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang mengasihi kami,
Engkau pencipta kami manusia, Tuhan. Kami banyak kekurangan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah tinggal diam untuk melihat keadaan kami. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan kesehatan dari surga. Pulihkan sakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perjalanan mereka kabur dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, timakan, jauhkan dari segala mara bahaya maut sekalipun. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan semuanya ini. Amin. Jalan bidang, dadah, Tuhan serta, dalam sehat, sehat bidang, dalam nama Yesus, sehat, dadah, semangat bidang, semangat. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, video ini bercerita tentang orang-orang Kristen di daerah Ambon, salah satu daerah Ambon, di mana mereka berdoa untuk salah satu bidan Muslim yang terdampak virus corona. Dari sini kita bisa melihat bahwa doa menjadi jalan hidup yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia. Tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli latar belakangnya, doa menjadi jalan bagi kita untuk tetap merasakan hidup, merasakan pengharapan kepada Tuhan. Salah satu tokoh reformator gereja bernama Yohanes Calvin, ia pernah mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya rasa analogi ini tepat untuk menggambarkan antara doa dan juga nafas. Sebab makhluk hidup tidak akan dapat hidup tanpa bernafas. Begitu juga orang percaya atau gereja juga tidak akan dapat hidup imannya tanpa berdoa. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita saat ini bersama-sama akan menggumuli, menghayati tema tentang nafas hidup. Dengan dilandasi dari firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam sepanjang kehidupan para murid bersama dengan Tuhan Yesus, bukan menjadi jaminan bahwa kehidupan mereka akan lancar saja, akan mulus tanpa hambatan, akan penuh dengan rasa aman. Seringkali mereka juga akan berhadapan dengan penolakan. Bahkan juga mereka mengalami kekecewaan. Itu ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa jadinya jika mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Pengalaman apa yang akan mereka alami? Tentu bukanlah hal yang mudah bagi para murid untuk menghadapinya. Untuk itu bacaan ini, di masa-masa terakhir perjumpaan Tuhan Yesus dengan para muridnya, Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya. Ketika kita membaca perikop Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ini, ada dua pokok doa yang diutarakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, doa Tuhan Yesus bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua, doa Tuhan Yesus bagi para murid-muridnya.
Jadi di dalam bingkai nas khotbah minggu ini, kita akan bersama-sama mendalami doa Yesus bagi dirinya dan bagi murid-muridnya. Pada ayat yang pertama, di situ dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat ini memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika ia berdoa. Kemudian ia mengarahkan matanya ke langit serta menyapa Tuhan dengan sebutan Bapa. Sebuah sikap yang menarik yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berdoa. Ia tidak mengarahkan doanya untuk dirinya sendiri, melainkan mengarahkan doanya kepada Bapa. Ia menengadah ke langit, bukan menengadah kepada dirinya sendiri. Jika kita mau jujur kepada diri sendiri, Bapak Ibu, kepada siapa doa kita arahkan? Apakah kita mengarahkan doa kita kepada Bapa, kepada Tuhan, atau justru kepada kepentingan diri kita sendiri? Seringkali kita justru mengarahkan doa untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita sakit, Tuhan, sembuhkanlah aku. Ketika kita sedang putus cinta, Tuhan, hiburlah aku. Ketika kita mengalami masalah hidup yang berat, Tuhan, tolonglah aku. Semua yang kita ucapkan hanya tentang aku, dan aku. Di sini Tuhan hendak mengajarkan kepada para muridnya dan kita saat ini bahwa di dalam doa bukan hanya berisi permohonan-permohonan pribadi. Akan tetapi, di dalam doa ini juga menyatakan kesatuan relasi antara Bapa dan Anak. Keintiman antara umat dan juga Tuhan. Kesatuan relasi itu terbentuk atau tampak di dalam ungkapan Tuhan Yesus ketika ia berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kesatuan relasi ini terjadi ketika kita dapat mempermuliakan nama Bapa dan Anak menjadi fokus utama perjalanan hidup orang percaya. Semua tertuju kepada kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan. Di dalam Alkitab, kemuliaan Tuhan dapat dilihat dari tindakan-tindakan kekuasaannya di dunia. Contohnya ketika Tuhan memberikan mana kepada umat Israel di dalam Keluaran 16 ayat 7-10 menjadi wujud kemuliaan Tuhan yang dirasakan oleh umat Israel. Di dalam Injil Yohanes sendiri, kemuliaan Tuhan itu terjadi ketika firman Allah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Serta tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Bahkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi puncak kemuliaan Tuhan
dari tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam nafas hidup atau doa orang percaya, kesatuan relasi untuk memuliakan nama Tuhan menjadi tujuan utama ketika kita memanjatkan doa. Doa bukan hanya berisi permohonan-permohonan saja, tetapi juga menyatakan kesatuan relasi untuk memuliakan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, pokok doa Tuhan Yesus itu juga berisi doa Yesus bagi murid-muridnya. Ada yang menarik dari doa Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus berdoa bukan untuk dunia? Kenapa justru hanya kepada para muridnya? Bukankah para murid juga berada di dalam dunia? Tetapi kenapa hanya murid-muridnya yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di ayat yang ke-25, yang dimaksudkan dunia adalah mereka yang tidak mengenal Bapa dan Tuhan Yesus. Sedangkan para murid telah mengenal Tuhan Yesus dan telah mengenal Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Ini berarti setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus itu juga berarti telah mengenal Bapa. Di sini kita dapat melihat bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus menjadi salah satu nilai yang harus dimiliki oleh para murid. Mengenal itu tidak hanya sebatas pada pengetahuan semata. Saya tahu ada seorang YouTuber yang terkenal. Hanya tahu. Tetapi apakah saya mengenal kepribadiannya? Apakah saya mengenal segala yang ia lakukan, masa lalunya? Tentu tidak selalu. Ini berarti mengenal itu melebihi batas-batas pengetahuan. Justru mengenal di sini merupakan hubungan yang sangat dekat. Pengenalan atau kedekatan hubungan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya ini yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Meskipun Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, orang percaya ketika ia mengenal Tuhan Yesus, ketika ia mengenal Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Tuhan dapat diterima di berbagai macam aspek kehidupan orang percaya. Mengenal Tuhan Yesus menjadi pelajaran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bernafas memang seringkali mudah kita lupakan. Padahal dari tiap hirupan nafas yang kita tarik merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan tiap hembusan nafas yang kita keluarkan merupakan tanda bahwa kita masih diperkenankan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Begitu juga dengan doa.
Di tiap kata maupun hening kita diajak untuk mengarahkan mata kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan di tiap aktivitas yang kita lakukan merupakan respon atas pengutusan yang telah Tuhan mandatkan kepada kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti kita tak jemu untuk bernafas sembari menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Yesus menebus orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan di dalam hidup ini untuk senantiasa mengarahkan mata kami, mengarahkan tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Begitu juga di dalam hidup kami, mampukanlah anak-anak-Mu ini untuk terus belajar mengenal Tuhan. Belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga dari berbagai macam persoalan, berbagai macam peristiwa, ketika kami mengarahkan hati kami kepadamu, dan ketika kami telah mengenal Engkau, pemeliharaan dari-Mu dapat kami rasakan di dalam hidup kami. Izinkanlah kami ya Tuhan pada saat ini mengungkapkan permohonan-permohonan kami. Kami memohon kepadamu kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berjuang di dalam memerangi virus corona ini. Baik dari pemerintah di dalam menentukan kebijakan dan peraturan, maupun juga tenaga medis yang berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Aparat keamanan yang terus berjaga, para relawan yang juga berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus, serta umat
umat Tuhan yang juga berjuang untuk tetap tinggal di rumah. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat bersinergi, bersatu, bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona ini. Sehingga dari kesatuan kami, tangan Tuhan dapat berkarya dan bekerja di dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di sini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk melayani. Dan Tuhan berkati setiap program, setiap rencana, dan juga pelayanan kami di tengah kondisi ini. Sehingga dari pelayanan kami, pelayanan gereja ini, dunia dapat melihat tangan Tuhan yang menopang dan menolong kehidupan umat manusia ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita melalui pujian dalam Kidung Jemaat 280, bait pertama dan ketiga. Aku percaya. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat dengan dilandasi firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat ke-13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sini aku bawa Tuhan persembahan
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas kasih karunia dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah persembahan yang kami kumpulkan dengan rasa syukur, kuduskanlah dan berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan dan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dunia ini memang penuh dengan tantangan serta godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami mau menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.